wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia budaya buat semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di ruang kita ini untuk mengikuti sosialisasi yang disampaikan oleh salah satu teman kita yang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 di Kabupaten Pangandaran, yang mana nantinya salah satu teman kita ini yaitu Guru kita Sari akan mensosialisasikan mengenai pemahaman dari budaya positif. Mudah-mudahan sosialisasi yang diberikan teman kita ini bisa menurunkan dan bisa menambah wawasan kita mengenai apa budaya positif, yang bisa juga nanti mengimplementasikannya atau menerapkannya di sekolah kita sehingga menjadi suatu hal yang kontinu dan tidak hanya sementara saja. Baiklah, mungkin pembukaan tidak hanya itu saja. Waktu dan tempat kita persilakan kepada Guru kita Sari SD untuk mensosialisasikan mengenai budaya positif. Pada Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat Allah lah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini mengenai sosialisasi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batanganai atau yang mewakili yaitu Bu Yas, dan selanjutnya yang terhormat Bapak Ibu Guru yang berbahagia pada hari ini. Dan selanjutnya saya berterima kasih kepada Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mensosialisasikan budaya positif ini di sekolah kita. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semuanya yang telah meluangkan waktu dan memberikan di tengah-tengah kesibukan kita sebagai guru, telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara sosialisasi ini. Nah, selanjutnya untuk tidak memperpanjang kalimat saya, perkenalkan, nama saya Novita Sari dari SMP Negeri 1 Batanganai yang juga merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Padang Pariaman, yang mana nantinya tujuan dari sosialisasi saya mengenai budaya positif ini yang pertama kali adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk memberikan sedikit ilmunya kepada Bapak Ibu guru semuanya mengenai budaya positif kita yang akan kita ciptakan di sekolah kita. Yang kedua adalah apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak selama saya mengikutinya lebih kurang 5 bulan, tetapi mengenai budaya positif ini kurang lebih ini 2 minggu dalam pembelajarannya yang akan diterapkan di sekolah, yaitu termasuk nanti apa saja keyakinan kelas yang akan kita terapkan bersama-sama Bapak Ibu. Selanjutnya tujuan dari sosialisasi ini juga yaitu kita di sini Bapak Ibu guru semua, yaitu melakukan kerjasama dan menciptakan budaya positif ini di sekolah kita. Karena 1 atau 2 orang saja atau 3 orang saja yang menciptakan budaya positif di sekolah kita ini pasti tidak akan berjalan dengan baik. Saya berdiri di sini bukan maksud untuk menggurui, bukan yang hebat, tetapi apa yang saya dapatkan itulah yang saya sampaikan walaupun sedikit tentunya. Nah, Bapak Ibu, jadi nanti kita berharap kita sama-sama saling sharing untuk pemahaman kita mengenai budaya positif ini yang akan kita terapkan dalam sekolah kita ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya masuki materi apa itu budaya positif.
sebelum kita memasuki apa itu budaya positif Bapak Ibu semuanya. Kita tahu dulu kan dari pendidikan kita sebenarnya. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu, yang merupakan pokok pendidikan kita, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapat dan mereka dapat mencapai keselamatannya, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, untuk mencapai tujuan pendidikan kita sebenarnya membahagiakan anak gitu, membahagiakan murid kita. Nah, kita harus apa dulu? Menciptakan budaya positif ini dulu. Kita ciptakan budaya positif ini di sekolah kita masing-masing untuk mencapai tujuan pendidikan ini. Nah, diibaratkan di sini ada kata-kata menuntun. Kira-kira menurut pandangan Bapak Ibu, menuntun itu apa? Iya, membimbing, mengarahkan, mengajar, terus membimbing, mengajar, mengarahkan, mengayomi. Nah, itulah tugas kita sebagai guru sebenarnya. Nah, tugas kita sebagai guru mengayomi, membimbing anak. Karena pada hakikatnya kita hanya bisa memperbaiki laku anak itu saja. Tidak bisa kita merubah dasar dari anak tersebut. Sebenarnya anak itu dari lahir sudah ada cita-cita yang sudah ada sebenarnya, bakatnya sebenarnya sudah ada pada dasarnya gitu. Tetapi kita sebagai guru seharusnya kita perbaikilah laku anak ini dulu. Misalnya contohnya seperti ini. Anak kita cita-citanya ingin menjadi dokter. Ya, jika anak ini menjadi dokter, kita perlu apa? Pasti kita menginginkan dokter yang bagaimana? Yang baik, yang tidak sombong, yang bisa Yang bisa menghargai orang, yang mempedulikan, yang ramah, yang mempedulikan pasien-pasiennya nanti. Itu tujuannya sebenarnya. Itulah kita sebagai guru sebenarnya, yaitu bisa membimbing mereka, memperbaiki laku mereka. Nah, pasti kita tidak ingin melihat anak kita itu menjadi dokter yang sombong. Nah, itulah maksud dari menuntun menurut kelompok pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi jangan robah kodrat anak itu, tapi perbaiki lakunya dulu. Perbaiki laku anak kita. Seolah ini juga diapakan oleh Ki Hajar Dewantara, juga diistilahkan pendidikan ini seperti lahan pertanian. Bapak Ibu, lahan pertanian seperti sawah dan padi. Nah, kita mempunyai sawah. Nah, sawah itu mempunyai apa? Tanah yang sangat subur sekali. Kita tanamkanlah benih yang sangat terbagus, yang sangat bagus Bapak Ibu. Apakah dengan tanah yang bagus, benih yang bagus, tanpa ada petani, bisa nggak tumbuh dengan baik? Bisa nggak menjadi padi yang unggul? Bapak Ibu, tidak kan? Harus ada petaninya dulu. Begitu juga kita sebagai guru. Nah, kita ibaratkan sebagai petani tadi yang menanamkan padi, tentu pasti padi yang ditumbuhkan itu juga yang kita semai gitu, tentu tidak akan menjadi padi yang unggul, yang hasil panennya yang baik, tetapi butuh petani yang benar-benar terampil bagaimana cara menyuburkan padinya, bagaimana cara agar padi itu unggul. Nah, seperti itulah diibaratkan pendidikan kita ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk apa itu budaya positif. Nah, budaya positif di sini dikatakan bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Nah, itu yang kita perlukan. Penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mana sekarang ini kita terapkan dalam sekolah kita ini. Apa itu profil pelajar Pancasila yang ada di dalamnya Bapak Ibu?
dan bernalar kritis serta kreatif. Itu yang kita inginkan, yang kita yang kita inginkan agar anak kita ini seperti profil pelajar Pancasila ini. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Kira-kira di sekolah kita ini sudah mencerminkan atau tidak anak-anak kita yang mempunyai budaya positif? Masih kurang. Sudah ada ya Bapak Ibu, seperti apa contohnya? Ya, pasti ada anak yang salam, sapa, senyum. Kita melakukan berdoa sebelum belajar, berbaris. Juga itu merupakan salah beberapa dari hal budaya positif yang sudah kita tanamkan di sekolah. Akan tetapi masih banyak apa saja budaya positif yang kita tanamkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, di sini langsung saja Bapak Ibu, apa saja hal-hal mengenai konsep utama dari budaya positif yang akan kita tanamkan. Nah, pertama yaitu kita perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ini secara turun-menurun ya Bapak Ibu. Pertama, perubahan paradigma belajar dulu. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kita ketahui dengan kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Baru nanti solusinya dari keyakinan kelas ini tidak bisa tercapai, maka solusinya ada di segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Ini saya sebagai calon guru penggerak mempelajari dari 7 konsep utama ini, lebih kurang ini 2 minggu Bapak Ibu semuanya. Baru kemarin ya Bu Pit, hari Kamis kemarin kita selesai mengenai pemahaman budaya positif ini. Kebetulan kita karena ajaran baru, kita butuh keyakinan kelas yang disampaikan oleh Bu Pat. Maka secepat mungkin saya pun sama Bu Pit akan memberikan sosialisasi ini, walaupun nanti ada kesalahan saya dalam menyampaikan, ada kekurangan saya dalam pemahamannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, dari ke-7 poin ini saya sadar ternyata saya bukan guru yang baik terhadap anak-anak saya itu. Di situ mengkritik saya bagaimana seharusnya saya sebagai guru. Jauh sekali sebenarnya saya menciptakan budaya positif ini sebenarnya. Saya berharap nanti kita sama-sama terapkan. Tadi sudah saya katakan bahwa 1 atau 2 orang saja yang melakukan budaya positif ini pasti tidak akan jalan dengan baik. Oke Bapak Ibu, kita jelaskan apa saja perubahan paradigma belajar ini. Nah, ini penjelasan dari poin dari konsep utama budaya positif tadi. Pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Inilah yang kita ingini, yaitu selama ini kita menjadi guru adalah teacher center, hanya berfokus, oh Nana, dengarkan Ibu ke depan, hanya berfokus anak-anak itu mendengarkan kita saja Bapak Ibu. Tetapi sekarang kita rubah teacher center itu menjadi student center, yaitu kita berfokus kepada anak murid kita. Kita berikan kebebasan kepada anak-anak kita agar profil pelajar Pancasila ini bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, tidak memperpanjang, selanjutnya kita masuk mengenai disiplin positif. Apa makna disiplin? Nah, di sini sudah saya berikan penjelasan bahwa selama ini disiplin itu cenderung dengan ketidaknyamanan Bapak Ibu, ketidaknyamanan dan keterpaksaan, ya atau tidak Bapak Ibu? Dan anak datang ke sekolah, nanti saya takut dimarahi oleh kepala sekolah, berdiri di dalam lapangan. Itu istilahnya disiplin itu yang kita maknai selama ini adalah bagaimana anak ini
merasa terpaksa melakukan itu Bapak Ibu. Akan tetapi pada sesungguhnya Bapak Ibu semuanya, disiplin itu adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nah, bagaimana caranya Bu Novi agar anak itu sadar, agar dia hanya kesadaran dirinya saja untuk melaksanakan disiplin ini tanpa diperintah orang lain. Nah, itu akan kita pelajari nanti di poin selanjutnya Bapak Ibu. Nah, itu maksud dari disiplin Bapak Ibu semuanya. Contohnya saya contohkan seperti ini Bapak Ibu. Kita pernah nggak mengatakan kepada anak kita atau anak kita secara pribadi yang membawa motor misalnya di jalan raya. Di jalan raya itu, nah itulah helm. Dari suruh kita pakai helm ya. Nah, kenapa memakai helm Bapak Ibu? Harus memakai helm. Oke, bagaimana menjaga keselamatan kita? Ada lagi mengenai itu. Kenapa kita harus memakai helm? Salah satu lalu lintas contohnya, jika kita pakai helm pasti pasti kita dapat kena razia kan Bapak Ibu. Nah, kita pasti akan kena razia. Nah, itulah yang kita hindarkan kata-katanya. Nah, kamu memakai helm nanti kena razia. Itu jangan ditanamkan kepada anak kita. Tetapi, benar kata Bu Dina, kita tanamkanlah nilai keselamatan kepada anak kita. Jadi jangan ditakut-takuti anak kita itu. Tapi tanamkan dulu nilainya, nilai kebajikannya apa ya kalau jika kita memakai helm. Nah itulah, jangan ditakuti, oh nanti kamu diapakan, nanti dirazia, ditilang segala macam. Jangan itu yang diapakan, diterapkan. Tetapi terapkanlah bagaimana nantinya anak-anak ini melakukan nilai kebajikan apa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, inilah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar anak kita sebenarnya, yaitu realitas. Realitas ini sama dengan kebutuhan ya Bapak Ibu. Setiap orang ini berbeda-beda kebutuhannya Bapak Ibu semuanya. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, inilah gambaran untuk anak-anak kita ini. Ada poinnya, ada 5. Nah, kebutuhan dasar dari anak kita ini ada 5 Bapak Ibu yang harus kita terapkan kepada anak kita. Yaitu pertama, survival. Survival ini bagaimana anak ini bertahan hidup Bapak Ibu. Ini ya kembali kepada anak muda kita ya. Nah, caranya misalnya seperti ini. Anak kita itu, kita pun sebagai manusia, pasti kebutuhan kita adalah sandang, pangan, papan, dan ingin merasa nyaman Bapak Ibu semuanya. Nah, begitu juga bagi anak kita. Jika seandainya anak-anak kita Bapak Ibu, dia sedang lapar, dia belajar ini, apakah kita biarkan aja anak seperti itu? Apakah proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik atau tidak? Itu maksudnya. Jangan sampai kita menaikkan dia, buatlah dia merasa aman, nyaman. Dia butuh juga kebutuhan bagaimana dia bertahan hidup, bagaimana nanti dia bisa menjadi makhluk pelajaran. Yaitu penuhilah keinginannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, anak kita adalah perlunya kebutuhan cinta kasih atau bisa diterima. Nah, cinta kasih ini bagaimana Bapak Ibu semua? Contohnya apa? Memberikan kasih sayang. Bagus Ibu Nek. Itulah sebenarnya Bapak Ibu semuanya. Anak-anak kita itu sangat butuh cinta kasih atau kasih sayang yang ingin diterima. Bukan kita acuh-acuh. Nah, misalnya anak kita sakit, pergi aja ke piket segala macam. Ini juga mengkritik saya. Jadi saya sebenarnya mungkin seperti itu sebelumnya. Tapi setelah mempelajari ini, benar-benar anak-anak ini dia sangat butuh seperti ini, cinta dan kasih sayang. Bagaimana kita kepada anak kita secara pribadi. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita itu butuh perhatian.
Selanjutnya kesenangan Bapak Ibu semuanya. Murid kita itu ingin dia bersenang-senang, apalagi ini tidak SMP Bapak Ibu semuanya. Nah, di saat di jenjang SMP ini dia masih mencari jati diri dia. Bagaimana dia mau senang, tetapi dalam kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu, yaitu nah, Bapak Ibu semuanya, apabila anak kita senang, pasti pembelajaran kita akan tercapai ya. Pasti pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Misalnya sekarang ini kita kan sudah memakai kurikulum Merdeka yang mananya menjadi belajar, dan perangkatnya kita memakai diferensiasi. Nah, yang mana di sana benar-benar kita, makanya disuruh oleh pengawas kemarin Bapak pun juga sudah mengatakan bagaimana cara kita menciptakan kesenangan dalam proses belajar mengajar ini. Nah, proses belajar mengajar ini bagaimana agar anak ini senang, diberikanlah dalam langkah pembelajaran itu suatu game. Kan sekarang ini kan model atau metode pembelajaran kan banyak sekali Bapak Ibu. Jigsaw lah, TGT atau Teams Game Turnamen, itu banyak sekali Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu nanti unggah segala macamnya. Itu banyak sekali contohnya di YouTube atau di artikel pun banyak sekali. Bagaimana caranya menyenangkan anak-anak dalam proses belajar mengajar ini. Nah, lanjut aja ya Bapak Ibu. Yang kelima ada apa? Yang keempat, kebebasan. Anak kita ini perlu sekali kebebasan. Dalam artian kebebasan ini bukan bebas sebebas-bebasnya. Akan tetapi di sini kita memberikanlah kesempatan kepada anak bagaimana dia berpendapat. Berikanlah dia dulu kesempatan berpendapat. Berikanlah dulu dia cara dia menyelesaikan masalahnya. Nah, berikanlah bagaimana cara anak-anak ini bisa memecahkan masalahnya kepada kita semua. Nah, itu yang sangat dibutuhkan mengenai kebebasan ini. Apa contohnya Bapak Ibu? Sekarang ini kan kita membuat perangkat pembelajaran, bagaimana gaya belajarnya. Itu contoh yang berdiferensiasi Bapak Ibu. Gaya belajar ini ada 3, kemarin itu sudah dijelaskan saat dokter karya. Gaya belajar anak ini apa? Pertama, anak ini ada yang audio, visual, dan kinestetik. Nah, inilah kebebasan yang kita berikan di saat belajar. Audio ini misalnya dia hanya bisa mendengar saja, mendengarkan guru, bisa dia menerima pembelajaran. Video misalnya visual, anak-anak ini ingin nonton saja. Terus sekarang kita udah punya HP, anak-anak pun juga sudah umumnya sudah mempunyai HP. Kita bisa downloadkan video pembelajaran kita semenarik mungkin. Dan kinestetik inilah adalah anak-anak yang suka benar-benar bergerak, yang tidak mau menulis, yang tidak mau melihat, tetapi langsung seperti misalnya IPA Bapak Ibu praktek dalam dalam kelasnya, ingin melihat langsung secara nyata anak-anak ini. Nah, inilah kebebasan yang kita beri. Jadi sebelum belajar Bapak Ibu, saya sudah coba kemarin itu kita survei anak ini, mana anak yang mempunyai gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Itu sudah nampak, kita bagilah kelompoknya, mana audio, mana visual, mana kinestetik. Pasti sangat menyenangkan. Nah, itulah kebebasan. Selanjutnya mengenai penguasaan. Anak Ibu, Bapak Ibu semuanya, anak kita juga ingin menjadi penguasa di sana dalam kelas. Nah, ingin menjadi pemimpin. Nah, itu makanya kita kontrol dirinya di saat pembelajaran tersebut. Untuk tidak memperpanjang, Bapak Ibu, kita langsung aja. Poin yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Nah, pertama adalah motivasi kita. Motivasi kita sebagai guru misalnya. Kita sebagai guru aja ya Bapak Ibu. Pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya
Misalnya saya secara pribadi saya sebagai guru ya, seandainya saya datang ke sekolah tepat waktu, sebenarnya takut nanti kalau seandainya saya tepat waktu nanti saya dihukum oleh kepala sekolah, ditegur. Sebenarnya itu motivasi ini keluar ya termasuk itu motivasi eksternal Bapak Ibu, masih dari luar diri kita takut, masih takut dulu. Itulah yang pertama. Yang kedua, contohnya adalah apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu contohnya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Seandainya Bapak nyuruh Bapak kepala sekolah kita ya, menurut saya untuk pergi ke pergi latihan ini itu. Saya ingin nanti dapat transportasi di Bapak Ibu. Nah, itu yang yang kita inginkan misalnya, itu membuat kita motivasi. Akan tetapi itu masih motivasi eksternal yang tumbuh dari luar kita, belum dari dalam diri kita. Masih mengharapkan imbalan. Begitu juga dengan anak. Oh, saya takut sama ibu nanti saya dihukum. Aku masih SMA. Jangan dijadikan anak itu merasa takut, merasa bersalah. Juga seperti itu, mendapatkan imbalan. Dan anak, saya rajin belajar nih, nanti dikasih hadiah. Di sini Bapak ya, Bapak nilai yang bagus. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu memberikan suatu imbalan atau penghargaan kepada anak-anak dalam kelas? Ada. Nah, ini sebenarnya ini menjadi kontroversi sekali Bapak Ibu semuanya. Kenapa seperti ini? Nah, anak-anak ini dia belajar hanya ingin mendapatkan imbalan saja. Ya, merasa kadang dia terpaksa. Saya nanti ingin dipuji oleh ibu guru, saya mendapatkan nilai. Merasa terpaksa dia. Akan tetapi sebenarnya Bapak Ibu semuanya itu masih yang satu dan dua ini adalah motivasi eksternal. Ya, dari luar. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Maksud menghargai diri sendiri adalah dia melakukan sesuatu itu benar-benar dari dirinya. Jika seandainya saya saya akan menjadi lebih baik ke depannya. Kira-kira selama ini Bapak Ibu semuanya yang mana yang motivasi mana yang Bapak Ibu? Yang Bapaknya Ibu terapkan. Nomor 2 masih motivasi dari luar ya. Mengharapkan imbalan ya. Misalkan dalam proses belajar mengajar tadi. Kita sebagai guru dulu di sekolah ini masih ingin mengharapkan imbalan juga dulu kan. Nah, itulah yang ketiga ini, bagaimana motivasi kita sebagai guru yang akan kita tanamkan berasal dari diri kita masing-masing. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, tolonglah dikurangilah memberikan penghargaan imbalan kepada anak-anak kita. Ya, maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Jika kita memberi pujian kepada anak kita yang benar-benar belajar dengan baik dengan kita, pasti yang tidak kena puji pasti akan merasa terhukum, akan malu. Bukan dia kata apa lagi. Ada juga anak itu tidak termotivasi menjadi temannya seperti itu. Di depan itulah seperti Bunda ini misalnya seperti Bunda ini. Kalau dia nilainya bagus segala macam, kita puji di luar depannya. Kamu kenapa seperti itu? Berarti dia merasa terhukum, bukan? Nah, dia terhukum. Jadi rasanya saja itu tidak nyaman Bapak Ibu. Nah, itu yang dimaksud mengenai motivasi perilaku manusia. Berikanlah motivasi pada anak kita itu dengan cara yang sama Bapak Ibu. Kurangilah cara penghargaan sekarang ini Bapak Ibu. Karena anak kita itu sebenarnya banyak, semuanya itu sangat sangat baik gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, saya ingin menjelaskan mengenai hukuman tadi. Hukuman dan konsekuensi. Nah, kita lihat
Selanjutnya, murid akan tersakiti karena hukuman kita itu. Selanjutnya, perilaku pasif, agresif pasti akan meningkat. Itu yang sudah saya perhatikan ya. Memang iya seperti itu. Kalau dia dihukum pasti akan perilakunya akan agresif, pasif. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dia pasti akan mengulang-ulanginya lagi menyebabkan itu. Selanjutnya, murid akan membenci peraturan itu. Kalau saya dihukum terus segala macam. Karena kita selama ini kita hukum dia agar dia jera terhadap apa yang dia langgar. Selanjutnya, konsekuensi. Ini hampir sama dengan hukuman Bapak Ibu. Sesuatu juga harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang atau pendek. Murid juga tidak nyaman. Nah, nanti bagaimana caranya lagi kita memberikan hukuman juga tidak masuk, juga tidak boleh. Konsekuensi masih netral kita rasakan. Apa yang harus kita berikan solusi? Nah, nanti ada terjawab di bawah nanti Bapak Ibu semuanya. Kita masuk mengenai materi selanjutnya, yaitu posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu di bagian mana ini dari 1 sampai 5? Pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, kita ada juga, saya pribadi ada membuat anak merasa bersalah juga saya pernah lakukan. Yang ketiga adalah sebagai teman kita kepada anak. Keempat, sebagai pemantau saja. Kelima, sebagai manajer. Kira-kira kita di posisi ini kita sebagai apa? Seharusnya sebagai apa? Nah, ini saya jelaskan penghukum. Berarti identitasnya masih gagal Bapak Ibu semuanya. Ya, tolong dihindari hal seperti itu Bapak Ibu. Ini masih kontrol dari luar. Nah, misalnya kamu berdoa teman-teman saat kita bergerak, hormat kepada orang yang bergerak selama 1 jam misalnya. Nah, pasti kita pernah melakukan seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, itu yang yang disebut dengan penghukum. Ini masih identitas gagal. Berarti kita gagal Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu ya, saya pribadi juga seperti itu. Berarti saya gagal sebagai guru. Yang selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Itu masih identitas gagal Bapak Ibu. Ini masih kontrol guru. Misalnya contohnya, berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan. Benar, kadang-kadang orang mengatakan seperti ini ya. Orang tua kamu sudah susah mencari uang, tapi kayak gini juga perilaku kamu. Jangan buat anak itu merasa dia bersalah Bapak Ibu. Hindari seperti ini. Ini masih identitasnya gagal Bapak Ibu. Masih identitas gagal. Selanjutnya adalah sebagai teman. Ini juga bisa dikatakan berhasil dan sukses. Jadi kita kan masih banyak juga yang berbeda Bapak Ibu semuanya. Walaupun ada juga sebagai guru yang jadikanlah anak-anak kita itu sebagai teman kita. Bagaimana cara kita berteman? Ya harus mempunyai batasan-batasan masing-masing. Nah, ini merupakan kita sebagai guru juga berhasil dan sukses. Ini kontrolnya dari luar. Contohnya seperti ini kita bilang kepada anak. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya nak. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu kata-kata kita Bapak Ibu semua. Nah, itu sebagai teman kita sebagai guru juga melakukan hal tersebut. Selanjutnya sebagai pemantau. Kita sebagai guru kontrol kita juga merupakan sebagai pemantau. Pemantau maksudnya di sini adalah identitasnya adalah berhasil dan sukses. Jadi kita juga bisa seperti itu. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi jangan langsung diberi hukuman Bapak Ibu, tapi berikan teguran dulu, diberikan solusinya dulu bagaimana seharusnya. Nah, nanti jika ini tidak sukses akan ada nanti tahapnya akan diterangkan Bapak Ibu. Selanjutnya guru sebagai
sebagai manajer. Nah ini yang paling apa ya, yang paling dari kelima ini yang paling bagus rasanya bagi saya gitu. Guru sebagai manajer adalah juga merupakan identitas yang berhasil dan sukses. Contohnya ini merupakan kontrol dari diri kita sebagai guru. Contohnya di sini Bapak Ibu, apakah kamu tahu kesalahan kamu apa? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Kita tanya dulu, kita diskusikan dulu Bapak Ibu. Itu makanya kita sebagai manajer harus melakukan suatu diskusi terhadap anak mengenai kontrol diri ini. Berarti posisi kontrol diri ini, nah selama ini apa yang kita lakukan? Yang mana bagaimana Bapak Ibu? Itulah kita berharap identitas sukses dan berhasil ini kita terapkan. Jika jadi kita menghindari mengenai posisi kontrol, mengenai penghukum dan pembuat beberapa kesalahan. Nah selanjutnya Bapak Ibu, ini keyakinan kelas. Gimana poinnya Bapak Ibu semuanya? Mengenai keyakinan kelas ini. Mengapa keyakinan kelas? Dilakukan peraturan. Nah, ada juga tuh sebenarnya apa yang dibuat nanti katanya. Ada juga teman-teman guru rekan-rekan kita mengatakan kenapa tidak peraturan saja? Sama itu keyakinan kelas ini. Nah ini Bapak Ibu, peraturan itu berasal dari buat diri individu. Maksudnya itu misalnya sekolah membuat aturan. Ada yang dilibatkan anak-anak? Tidak. Ada yang dilibatkan Bapak? Ya buat peraturan sekolah, disiplin misalnya harus dapat waktu sesuai. Anak-anak ini sebenarnya belum tahu apalagi anak baru ini. Belum tahu kan? Belum tahu sebenarnya. Tetapi sudah terpampang dengan rapi peraturan itu. Akan tetapi itu peraturan sekolah ya. Tetapi sedangkan untuk keyakinan itu mengacu dari dalam diri individu. Nah, nilai-nilai apa yang diyakini dan dibuat dan disepakati dalam kelas. Ini yang berkaitan dengan kelas lagi Bapak Ibu. Oke, peraturan yang ada di sekolah itu merupakan peraturan umum yang juga harus mereka yang harus diapatuhi. Tetapi kita dalam kelas harus mempunyai keyakinan jangan dibuat peraturan lagi karena peraturan sudah ada di sekolah. Tetapi kita di dalam ruang lingkup kecil yaitu dalam kelas kita buat keyakinan lagi. Keyakinan kelas. Nah, kita buat namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas lagi. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, nah ini pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana caranya berarti kita membentuk keyakinan kelas itu? Pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Nah, semua anak terlibat di dalamnya Bapak Ibu. Ada 30 anak yang di dalam kelas itu, semuanya anak membuat keyakinan kelas mereka. Apa yang mereka inginkan? Terserah. Ada itu catatan atau apa ini? Catatan warna itu Bapak Ibu, kertas warna itu kan ada itu yang dijual di apa? Origami itu origami kan ada isinya banyak itu. Anak kita ada 30, kita bagikan kertas origami itu misalnya. Nah, suruh anak itu membuat keyakinan apa dalam kelas ini agar kelas kita ini bisa tercipta dengan baik. Nah, selanjutnya guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Setelah anak-anak kita di semuanya di sini membuat keyakinan, misalnya dia buat dilarang membuang sampah sembarangan. Terserah mereka membuat lah. Selanjutnya guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Mana yang paling penting keyakinan kelas ini? Dari ke-30 itu tak mungkin kan kita buatkan dalam kertas karton 30 juga keyakinan kelas ini. Selanjutnya mengubah keyakinan kelas ini menjadi kalimat positif Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini kata-katanya yang positif. Maksudnya di sini bagaimana? Misalnya dilarang membuang sampah, berarti dilarang itu masih kalimat negatif. Akan tetapi nanti kita berikan kita perbaiki bahasa anak itu yaitu menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya. Kan kata-kata dilarang itu dihapuskan lagi.
kata-kata dilarang itu. Tetapi berilah kalimat kita perbaiki, kita sebagai guru di dalam, kita perbaikilah kalimat itu menjadi kalimat positif. Buangkan kata larangan yang berkaitan dengan selanjutnya mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Kita cek dulu Bapak Ibu. Misalnya anak-anak kita ini ada 30 orang, kita bagi dulu. Misalnya memakai seragam termasuk bagian disiplin ini anak. Apa namanya? Keyakinan kelas ini bagiannya disiplin gitu. Misalnya memakai seragam. Nah, juga kita buat juga memakai seragam yang rapi, apalagi memakai sepatu yang hitam, bukan seperti itu. Jadi jangan sampai banyak gitu. Tetapi kelompokkan dia nanti. Ada pertanyaan aku nih, untuk lebih jelasnya kan yang pertama itu menulis keyakinan yang mereka inginkan. Iya. Berarti guru dan murid harus tahu mana kata-kata keyakinan itu yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah keyakinan yang kan juga nanti yang itu menjadi kalimat positif. Iya. Berarti harus tahu dulu kan? Iya, berarti ya harus tahu. Ya contohnya yang kita tahu seperti apa? Oke. Kalau peraturan sekolah kan mengembalikan buku pada tempatnya. Iya. Nah, keyakinan kelas itu apa yang maksudnya itu? Apa kalimat yang berarti kan apa kata-kata? Jadi ada Bertanggung jawab berarti itu. Berarti masuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Nah, itu termasuk berarti kata-kata mengembalikan buku itu masih secara detailnya Bapak Ibu. Tetapi nanti kita kelompokkan masuk nilai apa di sana gitu. Nilai kebajikan apa yang berada di sana itu bertanggung jawab. Itu bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Jadi dituliskan di sana dalam keyakinan kelas itu adalah bertanggung jawab dalam melakukan. jadi harus tahu dulu yang mana nilai-nilai kebajikan itu. Iya, berarti nilai kebajikan nanti yang akan diterapkan dalam kelas itu. Apa saja nilai kebajikan? Baik itu disiplin, berarti disiplin pakailah pakaian yang rapi ya. Berarti masuk disiplin, buatkan disiplin dalam dalam kelas. Bu, misalnya ini Bu, saya akan membuat kayak kita peraturan dari kita misalkan, nah Ibu tapi seperti itu kalau seandainya Ibu tidak rapi, nah yang saya kan sudah juga saja cuma yang mau maaf ya. Kalau misalnya Ibu tidak disiplin, boleh ada yang tidak disiplin. Tapi kalau Ibu disiplin, ada bangsa Jika seandainya saat Ibu tidak disiplin, kembali kepada diri kita tadi Bapak Ibu. boleh berkata itu atau tidak. Kedua, misalnya nak, Benar bisa Bapak ya. Kalau yang kita bukan dari siswa, dari siswa. Karena yang kita serahkan kepada siswa yang keyakinan kita siswa yang melaksanakan, siswa yang membuat. Siswa yang menjalankan yang mau dijalankan siswa. Ya, nanti saya contohkan juga. Tadi kan kita sudah sepakat dengan siswa menuliskan keyakinan yang mereka tunjukkan. Kemudian mengulas keyakinan yang telah tertulis, yang memilah keyakinan, kemudian mengubah keyakinan itu menjadi kalimat positif, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas tersebut. Yang jadi pertanyaan di sini kan sudah selesai itu kita buat menyepakati, sudah sepakat keyakinan itu dengan anak kan. Yang jadi pertanyaan di sini apakah keyakinan yang sudah kita sepakati itu di mana kita apa nanti realisasinya, apakah kita buatkan secara terstruktur di karton kemudian kita tempelkan di dalam kelas seperti itu nanti hasilnya dari pembentukan keyakinan kelas itu seperti itu. Apakah seperti itu berarti Bapak Ibu. Contohnya kita kan membuat jadwal pembelajaran, jadwal piket. Nah seperti itu yang kita buat keyakinan kelas. Nah, jika seandainya ini tidak berjalan dengan baik, solusinya Bapak Ibu, ini ada yaitu kita buat segitiga restitusi Bapak Ibu semuanya. Apa itu segitiga restitusi? Nah, bagaimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tujuannya yang pertama adalah membantu murid memulihkan dirinya setelah dia berbuat salah. Berarti ini butuh sekali
diskusi kita terhadap anak. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri. Selanjutnya, memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, kita berikan tawaran kepada anak-anak kita. Selanjutnya, inilah bentuk segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang mana dalam segitiga restitusi ini, pertama kita stabilkan identitas. Nah, kita mengajak anak tadi yang melakukan kesalahan, yang melanggar keyakinan kelas tadi, kita panggil dia. Sama dengan kita akan melakukan seperti BK, kita panggil dia dulu, kita diskusikan kepada anak. Yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa misalnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Pokoknya kita stabilkan identitas ini dulu. Kedua, kita validasi tindakannya dulu. Nah, validasi tindakan yang salah. Apa kesalahan dia? Kita tanyakan dulu Bapak Ibu. Makanya di sini sangat butuh sekali diskusi kita terhadap anak bagi anak yang melanggar. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang dia langgar. Nah, dia nanti akan membicarakan masalahnya. Apa yang keyakinan kelasnya kamu langgar? Kira-kira nilai apa yang telah kita sepakati bersama-sama? Selanjutnya, Bapak Ibu, jadi semuanya hukuman, konsekuensi itu bersifat, hukuman bersifat masih negatif, Bapak Ibu, masih bersifat memaksa. Konsekuensi masih netral untuk dilakukan. Akan tetapi inilah yang akan kita tumbuhkan kepada anak kita, yaitu restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka yang panjang. Karena kita tadi restitusi yang kita pakai tadi, kita mengajak anak bagaimana dia, kita diskusikan dulu mengapa dia berbuat salah, apa yang dia lakukan, apa solusinya, kita tanyakan kepada dia. Baiklah Bapak Ibu, itulah sosialisasi kita saya mengenai budaya positif yang teman-teman terapkan. Dan sekian dulu Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru semuanya, itulah sosialisasi dari Ibu Nurhasari mengenai budaya positif. Mudah-mudahan banyak nilai-nilai positif dan hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari sosialisasi yang disampaikan oleh Ibu Nurhasari. Sekian saja sosialisasi kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Nindi, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan dua orang teman kamu, yaitu Siska dan Anissa. Iya Bu, habisnya saya selalu kesal. Kenapa kesal? Siska dan Anissa selalu tidak mau membantu saya piket kelas, padahal mereka piket Bu. Dan dia membiarkan saya piket sendirian. Oh begitu, ya wajarlah kamu kesal. Jika Ibu di posisi kamu, Ibu juga membuat hal yang sama. Iya Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Anissa dan Siska? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki. Dan tanpa sengaja saya merenggut jilbabnya dan mendobrak mejanya Bu. Oh begitu ya. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya. Ya Bu, masa saya piket sendiri setiap minggu, padahal dia piket dan dia tidak peduli kepada saya. Ya wajarlah kamu merasa marah karena tidak ada yang membantu kamu saat piket kelas. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Iya Bu. Sekarang coba kita pikirkan. Tindakan kamu marah sampai main fisik, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghargai antar teman Bu. Iya, betul. Menurut kamu, saling menghargai antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik.
Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar, Bu, dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang tidak mau piket, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Bu. Iya, tepat sekali tindakan kamu, Nindi. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya.